back. Aku balik lagi dengan membawa materi induksi matematika keterbagian nih, sesuai dengan janji aku di video sebelumnya. Nah, kita masuk nih ke materi induksi matematika keterbagian. Oh ya, anyway, aku mau disclaimer ya, kalau misalnya video ini akan sangat bertele-tele banget gitu untuk kamu-kamu yang udah bisa, untuk kamu-kamu yang udah jago memfaktorkan, untuk kamu-kamu yang udah jago deh pokoknya. You are guys so amazing. Tapi ingat juga loh kalau ternyata ada orang-orang yang mereka tuh sebenarnya bisa tapi agak lama, dan aku mau mereka juga bisa kayak kamu nih. Jadi kalau kamu ngerasa video ini terlalu bertele-tele, bisa dicepatin aja ya kecepatannya, jadi 2 kali lipat seperti itu. Oke, kita mulai aja ya. Gimana sih langkah-langkahnya induksi matematika keterbagian? Sama aja kayak induksi matematika yang sebelumnya, yaitu ada 3 langkah kan ya. Buktikan N sama dengan 1 adalah benar. Lalu yang kedua, kita asumsikan kalau N sama dengan K adalah benar. Jadi kita asumsikan benar gitu ya. Kemudian yang ketiganya, kita buktikan nih bahwa N sama dengan K plus 1 juga benar gitu. Nah, langsung aja kita ke contoh soal yang pertama. Kita suruh buktikan bahwa 6 pangkat N ditambah 4 akan habis dibagi 5 untuk N sama dengan bilangan asli. Nah, ini gimana nih? Ya udah, gak usah repot. Nah, tahap pertamanya adalah N sama dengan 1 gitu ya. Gimana? Ya berarti setiap yang mengandung N akan kita ganti jadi angka 1, ya gak sih? Apa soalnya? Soalnya kan 6 pangkat N tambah 4. Ya berarti kita akan ubah jadi 6 pangkat 1 ditambah 4 gitu kan. As simple as that. 6 pangkat 1 berapa? 6 ditambah 4 10. Oke, cek 10, kita cek nih 10 tuh habis dibagi 5 gak sih? Coba deh, 10 habis dibagi 5 gak? 10 habis dia dibagi sama 5, berarti ini bernilai benar. Oh ya, anyway, kalian tahu kan ya habis dibagi itu maksudnya apa? Habis dibagi itu maksudnya, iya betul banget, gak bersisa. Jadi gak bersisa tuh gak koma. Misalnya nih 10 dibagi 5 berapa? 2, ada komanya gak? Enggak. Nah, ini namanya habis dibagi. Terus kalau tidak habis dibagi gimana? Misal 10 dibagi 3, 10 bagi 3 paling mendekati kali 3 ya. 3 kali 3, 9. Nah, ini kan ada sisa nih. Ini namanya sisa nih. Nanti kan ini jatuhnya koma ya. Koma 3 gitu. Nah, jadi namanya habis dibagi itu dia gak punya koma. Hasilnya hasilnya tidak bernilai koma gitu. Oke. Lalu yang keduanya apa nih? Yang keduanya N sama dengan K. Nah, maksudnya gimana? Ya berarti N ya, setiap ada yang mengandung N kita ganti dengan K. Iya, berarti gimana jadinya? 6 pangkat K ditambah 4. Gini aja, karena soalnya gini doang. Kecuali kemarin ya induksi panjang banget tuh soalnya. Sekarang dia pendek nih. Nah, jadinya ini diapain? Kita apain? Kita asumsikan benar gitu. Tahap keduanya kita asumsikan benar. Oke, sekarang tahap ketiga. Oh, ini pagarnya 2 ya, ceritanya ini tahap kedua. Ini tahap ketiga. Untuk N sama dengan K plus 1. Oke, watch it ya. Untuk tahapan ini agak sedikit gak susah, cuma seakan-akan kayak ribet gitu. Apa soalnya tadi? Soalnya kan 6 pangkat N tambah 4 ya. Nah, apa soalnya tadi? 6 pangkat N tambah 4, berarti 6 pangkat N diganti sama K plus 1. 6 pangkat K plus 1 ditambah 4. Ini case nih mau kita ubah. Jadi ini pelajaran mengubah-ubah gitu ya. Misalnya nih, kamu kalau ketemu kayak gini, kalau ketemu 6 pangkat K ditambah 1, kira-kira do you have an idea gak sih harus diapain? Ingat gak sih yang namanya sifat perpangkatan? Dari kelas 7 sampai kelas 10 kamu tuh selalu dapet nih sifat perpangkatan. Ingat gak sama sifat perpangkatan yang kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N, berarti pangkatnya diapain? Yoi, betul, korek. Pangkatnya tinggal ditambah. Ini soal sama ini sifat sama bro. Samanya sama yang mana? Samanya yang sebelah sini. A nya itu angka 6, K nya itu si huruf M, ya gak? N nya itu sih plus 1, sama dia, ya gak? Nih, berarti
ini soal bisa kita rubah juga bentuknya jadi apa? Jadi 6 pangkat K sama 6 pangkat 1. Ya nggak? Yang namanya sama dengan kiri makanya sama bentuk, ya nggak? Misalnya gini, 2 kali 3 sama dengan 6. Ya mau nulis 6 atau mau nulis 2 kali 3 ya sama weh gitu ya maksudnya ya. Nah berarti nih 6 pangkat K plus 1 ini, nih aku hapus dulu. 6 pangkat K plus 1 ini boleh dong aku jabarin bentuknya jadi 6 pangkat K dikali 6 pangkat 1 ditambah 4. Boleh dong, ya gak sih? Nah lalu gimana lagi sih? Nih aku mau ubah lagi nih nilai nih. Nilai ini nih mau aku rubah jadi kayak gini, 6K tambah 4. Sama gak sih? Sama ya. Nih misalnya nih 2 kali 3 mau aku tulis jadi 3 kali 2. Sama apa enggak? Sama-sama 6. So what gitu kan, gak masalah. Aku mau nulis 6 pangkat K dikali 6 sama 6 dikali 6 pangkat K sama gak? Sama aja, ya kan? Ya orang sama-sama perkalian mah mau ditaruh depan belakang ya gak masalah gitu kan. Jadi aku tulisnya kayak gini ya, 6 kali 6 pangkat K. Oke, dia sekarang mau ku rubah lagi. Jadi gimana? Jadi kayak gini nih. Jadi 5 6 pangkat K ditambah 6 pangkat K ditambah 4. Nah loh, dari mana lagi tuh Wintuk? Coba, dari mana itu? Nah jadi gimana nih, kenapa sih bisa kayak gitu? Oke, aku rada geser ke bawah nih. Mau ngasih tahu ini tuh dari mana. Buat kamu yang tahu, wah, aku proud banget sama kalian guys, karena kalian hebat. Aku pindahin dulu ke bawah nih. Ini dari mana sih? Gini. Nih, jadi asal usulnya aku ceritain. Dari mana itu dia bisa terbentuk ya? Dari sini 6 kali 6 pangkat K ini aku sebut jadi gini ya. Nih aku mau 6 kali 6 pangkat K aku sebut dengan 6 ini, aku sebut dengan ayam. Boleh deh ya, 6 ayam. 6 ayam boleh gak aku tulisnya kayak gini, 5 ayam ditambah 1 ayam. Boleh gak? Boleh. Boleh banget, orang sama nilainya. 6 itu 5 tambah 1 boleh dong, gak ada yang salah. Kalau misalkan aku mau tulis gini, 6 ayam 2 ayam tambah 4 ayam, boleh gak? Boleh. Boleh banget, gak ada masalah. Nah, tapi kenapa aku pilihnya yang ini dan tidak yang lainnya? Karena kalau misalkan aku pilihnya yang 5 ayam, nih ini aku baca ayam ya, ini aku baca ayam, aku pilih 5 ayam tambah 1 ayam. Why? Karena si 1 ayam ini nih akan ada hubungannya dengan dia. Noh, lihat deh, perhatikan kawan, ya nggak? Kayak oke, kayaknya ini bakalan ada hubungannya nih gitu. Jadi aku pilihnya yang 5 ayam tambah 1 ayam. Oke, atau dalam kasus ini tuh si ayam itu adalah 6 pangkat K. Gitu ya. Nih, untuk supaya kamu nggak bingung, ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari 5 salah, bukan kayak gitu. Nih, ini tuh dapatnya dari gini ya. 5 kali 6 pangkat K ditambah sama 1 kali 6 pangkat K, atau kalau dijabarin, nah terus 1 itu nggak perlu dituliskan ya kawan, jadinya kita tinggal tulis aja 5 6K ditambah 6K, ini kan plus 4, jadi tulis aja belakangnya plus 4. Oke, sekarang coba perhatiin lagi nih ya, perhatiin nih, ini 5 kali 6K, aku mau keluarin 5 nya sama 6 pangkat K, boleh nggak? Boleh. 2 kali 3 2 buka kurung 3 sama nggak? Sama. Terus ini mau aku kurungin juga, jadi aku kelompok-kelompokin. Ya boleh aja dong, ya nggak sih? Plus mau dikali ke dalam yang nggak ngerubah nilai. Oke. Sekarang nih perhatiin nih, ini itu sebenarnya ya habis dibagi 5. Percaya nggak? Ini juga habis dibagi 5. Kenapa coba? Habis tahu dibagi 5, bener deh, gak bohong aku. Habis dibagi 5, dari mana buktinya? Oke, aku buktiin. Nih, aku anggap si 5 kali 6 pangkat K itu aku anggap ya, ini adalah sesuatu
suatu kotak ya, 5 dikotakin akan habis dibagi 5. 5 kotak dibagi 5 gitu ya. Nih kotak mau dikasih angka berapa? Misalnya 1. Oke. 5 dibagi 5, sisa 1 kan? 1 itu koma nggak? Enggak. Ya berarti habis dibagi. Nah, terus nih, misalnya ya, gue pengen diisi sama kotaknya itu pengen diisi sama berapa negatif. Oke, negatif 10 misalnya gitu. Ada yang bisa dicoret? Bisa. 5 dibagi 5 ya. Habis kan? Sisa berapa? Min 10. Min 10 koma nggak? Enggak. Habis dibagi berarti. Oke, sekarang kotaknya pengen diisi apa? Huruf. Boleh. Kotaknya malah dihapus, gimana sih? Kotaknya pengen diisi sama huruf. Misalnya, ini X. Nah, ada yang bisa dicoret? Bisa. Coret-coret. Ya nggak? Sisa apa? Sisa X. X ada komanya nggak? Enggak, habis dibagi. Mau diisi apa lagi? Mau diisi angka berapapun, huruf apapun. Misalnya sini mau diisi 1, 2, 0, 5, 4, 3 kan sampai nggak ngaco tuh. Nah, angka sekian lah ya, 1, 0, 2, 0, 9, 5, 9. Ini 5 coret 5, sisa 1, 0, 2, 0, 9, 5, 9. Tidak ada koma di sana. Jadi 5 terus dikali 6 pangkat Kak, itu pasti habis dibagi 5. Kayak gitu ya. Jadi ini udah pasti habis dibagi 5 nih. Dari situ awalnya guys. Nah, terus nih yang ini salah. Yang ini kenapa dia habis dibagi 5? Kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena, nah lihat deh ke sini. Ini tadi udah kita asumsikan benar guys. Berarti ini habis Berarti ini habis dibagi 5. Kayak gitu. Nah, karena ini keduanya habis dibagi 5, kita dapat satu kesimpulan. Jadi, soalnya apa tadi? 6 pangkat N ditambah 4. Dia terbukti habis dibagi 5. Gitu deh, selesai. Gitu. Nah, gitu ya. Ini contoh soal yang pertama kayak gitu. Nah, for the next video aku bakalan kasih contoh-contoh soal yang lainnya untuk induksi matematika keterbagian